Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Ma'asyiral muslimin, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal mu'minunal muttaqun. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa kullu bid'atin dhalalah fa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada yang patut kita puji kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengurus setiap urusan makhluknya, yang mengurus setiap urusan orang-orang soleh. Maka cara kita bersyukur kepada Allah dan memuji Allah yaitu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan salawat yang paling ringan yang saat ini dianjurkan kita memperbanyak bersalat kepadanya dengan ucapan Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Itulah mungkin ucapan salawat yang paling singkat dan ringan kita ucapkan. Maka pada hari Jumat ini kita dianjurkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa juga kita curahkan kepada keluarganya yang Allah Subhanahu wa taala jaga, para sahabatnya yang mendukung dakwah beliau, kemudian para tabi'in yang mewarisi ilmu-ilmu yang diajarkan oleh para sahabat, kemudian diambil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita sebagai umatnya sampai hari kiamat diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak. Karena di antara umat yang mengaku umat Nabi Muhammad ternyata ada orang-orang yang mengaku umat Nabi Muhammad tapi tidak diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu terlihat dan terciri umat Rasulullah dan yang bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun kita mengaku umat Nabi Muhammad, tapi Rasulullah bisa membedakan. Layaknya seorang yang sedang menggembala kambing, kemudian dia beri makan, ternyata ada kambing orang masuk, kemudian dia bisa bedakan ini bukan kambingku. Begitupun yang diucapkan oleh Rasulullah, aku bisa membedakan nanti ketika nanti ada haud, ada telaga yang semua makhluk atau semua umatku meminum di situ. Tapi aku bisa membedakan ada manusia yang ternyata tadinya mengaku umatku tapi ternyata dia bukan umatku. Apa penyebabnya? Li'annaka la tadri ma baddalu ba'da mauti. Fima makna. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak tahu wahai Muhammad apa yang mereka buat-buat setelah engkau meninggal. Apa yang mereka ada-adakan setelah engkau meninggal dalam urusan agamamu yang disebut dengan perkara bid'ah. Ma'asyiral muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya khatib berwasiat kepada jamaah semuanya dengan wasiat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Cukuplah wasiat dari Allah dan Rasulnya menjadi tuntunan dalam kehidupan kita, menjadi pengarah dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita tersesat kecuali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, kullukum dhallun illa man ihtadait. Wahai manusia semuanya kalian dalam kesesatan, tidak tahu arah jalan pulang. Maka Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah kepada kita. Fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, aku tunjukkan. Berapa banyak orang-orang yang lupa bahwasanya hidayah itu memang harus diminta dan harus dicari oleh kita. Terkadang ada yang mengucapkan, saya belum dapat hidayah sehingga saya belum mau datang ngaji, belum mau sholat, belum mau beribadah. Sedangkan kumandang azan itu pun merupakan hidayah, petunjuk untuk dia mendatangi hidayah tersebut, untuk dia mendatangi masjid tersebut. Allahu Akbar 5 waktu terdengar. Bukankah itu hidayah dari Allah Subhanahu wa taala?
Apa mungkin mereka tidak faham apa makna hidayah? Hidayah itu petunjuk. Bukankah untuk menuju masjid kita ditunjukkan dengan azan 5 waktu dalam sehari? Itulah petunjuk, kita datangi. Maka dari itu hidayah atau petunjuk bukan kita menunggunya, tapi kita datangi. Ketika kita sudah mendatangi, meminta kepada Allah dengan usaha yang keras, maka Allah akan tunjukkan jalannya. Sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Yang berusaha mencari hidayahku, jalanku, petunjukku, pasti akan aku tunjukkan jalannya. Maka dari itu mintalah kita kepada Allah hidayah. Kemudian kita cari dan berusaha untuk menempuh hidayah tersebut, bukan menunggunya, akan tetapi kita mencarinya. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat ini datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang datang dari Abu Ayyub Al-Ansari yang semoga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal. Kemudian laki-laki ini berkata, "Ya Rasulullah, izni wa aujiz." Wahai Rasulullah, nasihati aku dengan nasihat yang ringkas. Au fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz." Wahai Rasulullah, ajarkan aku beberapa kalimat dan ringkaslah kalimat tersebut. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah menjawab, diberikan nasihat dengan 3 nasihat, dan nasihat ini berlaku juga untuk kita semua sebagai pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa itu nasihatnya? Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatik fasallu salatal muwadhdhi." Jika engkau berdiri dalam salatmu, maka jadikanlah salat itu adalah salat terakhir bagimu. Anggaplah ketika engkau salat pada hari ini, pada waktu ini, entah itu salat subuh, salat duhur, salat asar, anggap itu adalah salat terakhir. Jika kita salat subuh, kita menganggap kita tidak akan berjumpa dengan salat duhur. Jika kita sedang salat asar, anggaplah salat zuhur atau salat asar itu adalah salat yang terakhir, kita tidak mendapatkan salat setelahnya. Maka nasihat yang pertama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau berdiri dalam salatmu, maka anggaplah salat itu adalah salat yang terakhir. Kenapa? Karena ketika kita menganggap itu adalah salat yang terakhir, setidaknya kita hadirkan dalam jiwa kita bahwasanya kita harus memperbaiki salat kita, karena di belakang kita malakul maut sedang menunggu kita dan akan mencabut kita. Kematian sedang menanti kita di pintu masjid. Maka hadirlah pada saat itu kekhusyuan. Jika kita menganggap atau jika kita menjadikan sholat yang kita sholati itu adalah sholat yang terakhir, sholat Jumat yang saat ini kita lakukan, maka anggaplah ini adalah sholat yang terakhir, sehingga ketika kita sholat nanti mendatangkan kekhusyuan. Sholat adalah perkara yang sangat agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Hafidhu 'alas sholawat." Jagalah sholat-sholat kalian. Di sini mencakup umum ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan as-sholawat jama'. Dalam bahasa Arab jama' itu banyak, maka bukan hanya sholat wajib, tapi sholat sunnah juga jagalah oleh kalian wahai kaum muslimin. Was-sholatul wusta, dan jangan pula tinggalkan sholat wusta, yaitu sholat asar. Karena sholat asar begitu penting. Sebagaimana kata Rasulullah, siapa yang meninggalkan sholat asar faqad ukhida maluhu au ahluhu, seolah-olah diambil hartanya dan keluarganya. Barang yang penting, sesuatu yang penting diambil darinya ketika dia meninggalkan sholat asar. Maka sholat adalah perkara yang sangat agung, sehingga Allah Subhanahu wa taala menasihati kepada kita untuk senantiasa menjaga sholat tersebut. Bahkan Allah puji siapa yang selalu menjaga sholatnya. Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Al-Ma'arij, "Alladzina hum ala salatihim yuhafidhun." Mereka orang-orang yang tidak pernah mengeluh, orang-orang yang diberikan ketenangan oleh Allah, bahkan orang-orang yang mewarisi surga Firdausil A'la, yaitu orang-orang yang selalu menjaga sholatnya. Bukan hanya sholat wajib, tapi sholat sunnah pun dia jaga. Fenomena zaman sekarang, jangankan sholat sunnah dia tinggalkan, sholat wajib pun dia tidak merasa ketinggalan. Sholat wajib pun dia tidak pernah merasakan resah hatinya, gelisah hatinya. Beda dengan orang-orang yang beriman kepada Allah, memiliki sifat ketakwaan. Disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, "Alladzina yuqimunas sholat." Mereka yang mendirikan sholat, kemudian mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perkara-perkara gaib.
Maka ketika mendirikan sholat, jangan sampai kita hanya menggugurkan kewajiban. Hadirkanlah kekhusyuan dalam sholat dengan cara tadi, anggaplah sholat itu adalah sholat yang terakhir. Bukan hanya dalam sholat, kata para ulama, hadirkan bahwasanya ketika kita beribadah dalam ibadah apapun, mau sholat ataupun ibadah yang lain, seolah-olah itu adalah ibadah yang terakhir untuk kita, sehingga ketika kita melakukan ibadah tersebut khusyuk dan tidak mengharapkan balasan dunia. Ketika kita bersedekah, anggap itu harta terakhir yang kita miliki, dan itu umur terakhir yang saat itu kita miliki. Kemudian kita tidak akan mendapatkan yang namanya sifat riyah, ujub, ingin dilihat, ingin didengar oleh orang lain ketika beribadah. Jemaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jagalah salat, karena ini adalah salat perkara yang sangat agung, sehingga Rasulullah mengatakan manfaatnya bukan hanya dilihat di dunia tapi di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, man hafidhu alaihinna, siapa yang menjaga salat, seluruh salat, maka apa? Kana lahu nuran wa burhan yaumal qiyamah. Salat itu nanti akan menjadi cahaya dan akan menjadi alasan dia dimasukkan oleh Allah ke dalam surga, dan alasan Allah dia tidak mengiqabnya atau memasukkannya ke dalam neraka. Jadi cahaya pada hari kiamat. Ingat, hari akhirat itu hari yang sangat gelap, kecuali orang-orang yang beriman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya, sehingga nanti orang-orang yang beriman diberikan oleh Allah cahaya. Apa salah satu di antara cahaya ketika di hari kiamat? Yaitu salat. Maka jagalah salat. Pemuda, kemudian orang yang sudah tua, orang yang baru balik, jagalah salat. Karena sesungguhnya mati tidak harus tua, syarat mati tidak harus sakit. Banyak orang-orang di antara yang kita lihat masih muda ternyata meninggal. Maka jangan sampai kita meninggal tidak melakukan ibadah apapun. Kemudian wasiat yang kedua, jamaah yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza takallama bikalamin fala tatakallama bikalamin ta'tadru minhu ghadan. Jika engkau berkata dan berucap dengan lisanmu, maka ucapkanlah dengan kalimat-kalimat yang engkau tidak meminta maaf pada hari esok. Maksudnya jangan engkau mengeluarkan kalimat yang menimbulkan penyesalan nanti di hari esok, entah hari esok di dunia atau hari esok nanti di akhirat. Jaga lisanmu. Setiap apa yang kita ucapkan tercatat rapi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingat, saat ini kita sedang menulis buku yang nanti buku itu akan diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di akhirat. Entah dari kanan, dari belakang ataupun dari kiri, tergantung apa isi catatan amalan tersebut. Lisan yang kita gunakan untuk berbicara itu nanti dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah berfirman, "Wa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Tidaklah setiap ucapan yang keluar, satu patah kata, dua patah kata, itu sudah tercatat rapih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lisan yang mana kalau kita gunakan untuk kebaikan, maka hasilnya akan kita lihat baik pula di akhirat. Lisan kalau kita gunakan kepada keburukan, maka keburukan itu juga akan kita lihat nanti di akhirat. Di dunia pun akan kita lihat hasilnya, di akhirat pun akan kita lihat. Berapa banyak orang yang bersiteru, bermusuhan, kemudian saling mengolok-olok, memarahi, yang akhirnya saling membenci disebabkan karena lisannya. Padahal tidak sengaja dia mengucapkan ucapan yang menyinggung saudaranya, akhirnya timbullah kebencian. Ada juga yang merendahkan dengan lisannya, mencaci, menghina, menuduh, itu keluar daripada lisannya. Makanya kalau para ulama, bahkan para medis pun menyebutkan, ternyata lisan itu termasuk organ tubuh dalam, bukan luar, karena lisan dikurung oleh gigi, dipenjara oleh gigi, supaya kita hati-hati dalam berucap dan menjaga ucapan kita. Maka kata Rasulullah, wasiat yang kedua, jika kalian berucap, maka jangan berucap yang kalian akan merasa menyesal nanti hari esok di dunia ataupun di akhirat. Sekarang kita dimanjakan dengan media sosial, teknologi yang begitu canggih sekarang, maka lisan sekarang tidak berkata, tapi jari jemari sekarang ikut berkata. Di media sosial tangan ikut berkata, yaitu ungkapan atau realisasi daripada lisan, dan kelak nanti akan diminta hisabnya, dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tidak berilmu, orang yang tidak faham ikut berbicara dan berkomentar. Menggibah sekarang tidak lagi dengan lisan, tapi dengan jari jemari. Maka dari itu jagalah lisan kita dan jagalah anggota badan kita, karena nanti akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasiat yang terakhir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ajmi'il yai'as mimma fi yadin nas.
Maka berputus asalah kalian terhadap apa yang di tangan manusia. Maksudnya apa? Jangan kalian harapkan apa yang ada di tangan manusia. Jangan berharap kepada manusia. Kita punya teman yang saat ini mungkin kita lihat sedang sukses, sedang naik, tapi ketika kita gantungkan kepada teman kita, maka pasti akan timbul kekecewaan ketika dia tidak bisa membantu kita, dia tidak bisa menolong kita. Maka jangan gantungkan apa-apa harapan kita kepada manusia. Gantungkanlah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah, itulah sifat-sifat orang yang beriman. Sehingga kata Allah, "Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh." Ketika kita tidak memiliki apa-apa, maka janganlah kalian merasa rendah dibandingkan manusia yang punya apa-apa. Jangan kalian berharap apa yang ada di tangan manusia. Tawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupkan untuk kita. Jangan merendah bagi orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Allah yahsabuhumul jahilu aghniya'u minat ta'affuf. Sesungguhnya orang yang beriman itu mereka kelihatannya mampu padahal dia butuh. Apa penyebabnya? La yas'aluna an-nasa ilhafa. Mereka tidak pernah berharap meminta kepada manusia, berharap kepada manusia. Mereka selalu bertawakal kepada Allah sehingga Allah cukupkan. Qanaah, itulah salah satu di antara cara untuk kita tidak berharap kepada manusia. Itulah 3 nasihat yang nasihatnya ini diwasiatkan untuk kita semuanya, sekalipun hanya untuk satu laki-laki di zaman Rasulullah, tapi wasiat ini berlaku pula untuk kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang pertama yaitu ketika sholat, jadikan sholat itu adalah sholat yang terakhir sehingga khusyuk dalam sholat. Yang kedua, ketika kita berucap, maka ucapkanlah sesuatu yang tidak menimbulkan penyesalan di hari esok di dunia ataupun di akhirat. Dan yang ketiga, janganlah kita mengharapkan sesuatu apa yang ada di tangan manusia. Berharaplah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mukmin yang hakiki, orang yang bertakwa kepada Allah dan hanya selalu berharap kepada Allah dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qouli hadza fastaghfirullaha li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin wa khati'ah fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukrun lahu ala taufiqihi wa imtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'in ila ridwanihi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Wa qala ta'ala innallaha amarakum bi amrin bada fi bi nafsi haitsu qala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. اللهم أحينا على الإيمان وأمتنا على الإيمان. اللهم أحينا على الإيمان وأمتنا على الإيمان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم.